Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang opini upaya perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Mursyid Alifi, yang kedua yaitu Syarifah Aidah Azizah, yang ketiga yaitu Ihya Inayatul Agustin, yang keempat yaitu Muhammad Nur Zamzami, dan yang terakhir yaitu Sinta Az-Zahra. Mungkin langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang upaya perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah atau wakil kepala daerah pada tahun 2024 telah melibatkan beberapa lembaga dan keputusan hukum. Yang pertama yaitu putusan Mahkamah Konstitusi. MK menolak gugatan pengubahan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. Putusan MK nomor 70/PUU strip 2024/2024 menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU. Syarat minimum adalah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Yang kedua itu putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Partai Garuda Republik Indonesia Partai Garuda terkait dengan aturan batas minimal usia calon kepala daerah. Putusan MA nomor 23P/Hum/2024 menyatakan bahwa perhitungan usia calon kepala daerah harus dihitung sejak tanggal pelantikannya, bukan saat pendaftaran pasangan calon. Yang ketiga yaitu revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menyiapkan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 tahun 2024 untuk mengikuti putusan MK. Revisi ini akan mengatur bahwa batas usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Pasal 15 PKPU akan diubah untuk mengakomodir putusan MK. Dampak pada Pilkada 2024. Perubahan syarat usia ini memiliki dampak signifikan pada Pilkada 2024. Terutama karena anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, tidak akan bisa mendaftarkan sebagai calon gubernur atau wakil gubernur karena usianya belum mencapai syarat minimal 30 tahun. Dalam keseluruhan, upaya perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah, wakil kepala daerah pada tahun 2024 dipengaruhi oleh putusan hukum dari MK dan MA serta reaksi KPU untuk mengadaptasi putusan tersebut dalam peraturan mereka. Upaya perubahan syarat minimal usia calon kepala daerah atau wakil kepala daerah telah dilakukan melalui beberapa proses hukum dan keputusan dari lembaga peradilan di Indonesia. Berikut adalah ringkasan dari upaya tersebut. Yang pertama, putusan Mahkamah Agung. Pada tanggal 29 Mei 2024, MA mengabulkan permohonan uji materi dari Partai Garuda Republik Indonesia terkait dengan aturan batas minimal calon usia kepala daerah. Putusan ini tertuang dalam putusan nomor 23P atau HUM atau 2024. MA menyatakan bahwa pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan KPU RI nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Dengan demikian, penghitungan usia calon kepala daerah harus dihitung sejak tanggal pelantikannya, bukan saat pendaftaran. Yang kedua, pandangan Mahkamah Konstitusi. MK menolak gugatan perubahan penentuan syarat usia minimum dalam undangan pilkada. MK menetapkan bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah harus dihitung sejak penetapan calon oleh KPU. Yang ketiga, dampak dan spekulasi. Perubahan kondisi usia ini menimbulkan spekulasi bahwa keputusan MA bertujuan membuka jalan bagi putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun, Partai Garuda membantah bahwa gugatan mereka bertujuan untuk membuka jalan lagi bagi Kaisang. Dengan demikian, upaya perubahan syarat minimal usia calon kepala daerah atau wakil kepala daerah telah dilakukan melalui keputusan MA yang mengubah cara perhitungan usia. Sedangkan MK tetap menegaskan bahwa syarat usia harus dihitung sejak penetapan calon. Pendapat terhadap isu upaya perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah atau wakil kepala daerah sangat beragam dan tergantung pada pandangan dan kepentingan masing-masing pihak. Dilihat dari sumber-sumber yang disediakan seperti Mahkamah Konstitusi atau MK. MK menolak gugatan perubahan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. Mereka menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus dipenuhi saat mendaftarkan diri sebagai calon, bukan saat pelantikan. Hal ini berdasarkan pendekatan historis, sistematis, dan praktik selama ini.
serta perbandingan dengan norma yang sudah jelas dan terang benderang dalam UU Pilkada. Mahkamah Agung atau MA. MA mengabulkan gugatan Partai Garuda untuk mengubah cara perhitungan usia calon kepala daerah. Mereka memutuskan bahwa usia minimal harus dihitung sejak pelantikan calon terpilih, bukan saat menentukan pasangan calon. Hal ini menguntungkan seseorang yang belum berusia 30 tahun atau 25 tahun saat penetapan tetapi akan berusia 30 tahun atau 25 tahun saat calon pelantikan. Pandangan publik. Putusan MA yang mengubah cara perhitungan usia calon kepala daerah yang dinilai tidak logistik dan syarat muatan politik. Banyak yang menilai keputusan itu bertujuan membuka jalan bagi putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Partai Garuda. Partai Garuda berpendapat bahwa gugatan mereka bertujuan untuk membuka jalan bagi Kaisang. Mereka mengatakan bahwa keinginan membuka ruang bagi anak muda untuk maju dalam pilkada adalah alasan utama mereka menguji ketentuan yang diatur dalam PKPU nomor 9/2020. Secara keseluruhan, opini terhadap perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah sangat beragam, dengan beberapa pihak mendukung perubahan tersebut untuk membuka kesempatan bagi anak muda, sementara yang lain menilai perubahan tersebut tidak bersifat logistik dan syarat muatan politik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Zamzami. Opini saya terkait upaya perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam Pilkada 2024 ini menjadi topik yang menarik. Menurut pendapat saya ada beberapa pertimbangan, yaitu di satu sisi aturan yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon memiliki kematangan dan pengalaman yang memadai. Namun di sisi lain ada pertanyaan apakah batasan usia ini justru menghalangi generasi muda yang kompeten untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Contohnya pada kasus Kaisang Pangarep yang tidak memenuhi syarat usia minimum menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana aturan ini bisa berdampak langsung pada calon yang sebenarnya berpotensi. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menegaskan usia calon dihitung sejak penetapan pasangan calon. Lalu dalam putusan Mahkamah Agung atau MA yang mengusulkan perhitungan sejak pelantikan. Jadi hal ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan dalam penerapan aturan. Ini bisa menimbulkan kebingungan dalam proses pemilihan jika tidak segera diselaraskan. Lalu dalam hal ini revisi oleh KPU untuk menyesuaikan peraturan tentu penting, tetapi yang lebih mendesak adalah perlunya konsistensi dalam kejelasan aturan. Di samping itu sebaiknya ada diskusi lebih lanjut tentang apakah batasan usia ini masih relevan di era sekarang ketika banyak generasi muda memiliki kompetensi yang cukup untuk menjadi pemimpin. Jangan sampai aturan administrasi justru membatasi kesempatan bagi calon muda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kesimpulannya, aturan ini memang penting untuk menjamin kualitas kepemimpinan, tapi juga perlu dipikirkan bagaimana generasi politik bisa tetap berjalan dengan baik tanpa penghambat mereka yang sebenarnya punya kemampuan untuk menjadi pemimpin. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan opini pro dan kontra tentang upaya perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah atau wakil calon kepala daerah yang telah menjadi topik perdebatan yang penting dalam konteks politik Indonesia sekarang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa argumen yang mendukung upaya ini dan ada yang menentangnya. Keduanya dari perspektif yang saling bertentangan. Berikut adalah beberapa pandangan pro dan kontra terhadap upaya ini. Yang pertama ada pendapat yang pro atau dukungan terhadap penurunan batas usia minimum, yaitu yang pertama dengan alasan regenerasi kepemimpinan, yaitu penurunan usia minimum akan membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik pada usia yang lebih dini. Ini bisa mempercepat proses regenerasi politik dan memberikan ruang bagi ide-ide segar dan inovatif. Kemudian yang kedua ada semangat dan inovasi. Generasi muda seringkali dipandang lebih energik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta masalah-masalah kontemporer seperti perubahan iklim, ekonomi, digital, dan inovasi sosial. Hal ini dapat membawa dinamika baru dalam pemerintahan daerah. Kemudian yang ketiga adalah representasi kaum muda, yaitu penurunan usia minimum dapat memperbaiki representasi demografis yang lebih luas, termasuk suara kaum muda yang selama ini merasa kurang
kurang terwakili dalam pengambilan kebijakan publik. Kemudian yang keempat ada pengembangan politik global, yaitu banyak negara maju yang telah membuka peluang lebih besar bagi pemimpin muda. Misalnya beberapa negara di wilayah Eropa dan negara-negara lain yang telah terpilih sebagai kepala negara atau pemerintah pada usia yang relatif lebih muda. Demikian tanggapan pro mengenai upaya perubahan usia minimum calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kemudian saya akan menjelaskan yang kontra atau penolakan terhadap perubahan usia minimum tersebut, yaitu yang pertama ada kematangan dan pengalaman, yaitu kritik utama terhadap penurunan usia minimum adalah kekhawatiran bahwa calon yang lebih muda mungkin belum memiliki cukup pengalaman atau kematangan dalam menghadapi tantangan pemerintah. Kebijakan publik yang kompleks memerlukan pemahaman mendalam tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian yang kedua adalah resiko populisme, yaitu ada kekhawatiran bahwa calon yang terlalu muda bisa lebih mudah terjebak dalam politik populis atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada kontinuitas kepemimpinan, yaitu penetapan usia minimum bertujuan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki waktu yang cukup untuk membangun karir politik, memahami birokrasi, dan membangun jaringan yang kuat. Hal ini diyakini penting untuk keberhasilan dalam mengelola daerah. Kemudian yang keempat ada potensi keterputusan pengalaman lokal, yaitu beberapa daerah memerlukan pemimpin yang memahami konteks lokal secara mendalam, yang seringkali diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun. Penurunan usia minimum dapat mengakibatkan terpilihnya calon yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang permasalahan spesifik di wilayahnya. Demikian beberapa opini yang dapat kelompok kami paparkan dalam tugas kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.